Shalom anak-anak kami semuanya. Shalom. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Kita memulai ibadah kita ya. Kita bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum bernyanyi, kita mau berdoa dulu ya Bu Guru ya. Iyalah, kita mau Oke. siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita berdoa. Ayo Bu Guru. Mari, ayo semua anak sekolah minggu yang ada di rumah, tunjukkan sikapnya. Kita mau berdoa, duduk yang rapi, sopan, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami sangat senang karena kami mau beribadah. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari, Tuhan berikan kami mimpi yang indah. Bangun kami pagi ini, kami masih bisa beribadah walaupun secara online tidak mengurangi semangat kami untuk beribadah. Kiranya ibadah kami, puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ini ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Kita mau memuji Tuhan ya Bu Guru. Kita mau nyanyi apa nih Bu Guru? Kita nyanyi apa ya? Yang semangat-semangat ya Bu Guru? Iya, jangan lelah. Oke, Iya. kalau lelah itu kita lemas-lemas atau semangat ya? Kalau lelah itu kita lemes dong Bu Guru. Sekarang kita mau nyanyi jangan lelah. Kita dilarang untuk lelah. Berarti kita harus semangat dong. Berarti berdiri dong. Iya, kita undang anak-anak juga. Kita bangkit berdiri bersama. Kita bernyanyi jangan lelah. Sambil bertepuk tangan. Mengajar dan menopang
dia panggil nama saya. Iya, dengar dia panggil nama saya. Jadi yang dipanggil itu adalah anak-anak sekolah minggu semua yang mengikuti ibadah hari ini. Dan yang di rumah semuanya semangat ya anak-anak, kita masih bernyanyi memuji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Wah, luar biasa sekali ya Bu Guru. iya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan dari Ibu Pendeta kita mau bernyanyi lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, dan ada di jiwaku. Jiwaku. Oke, mari Bang Stephen. Ya, siap-siap ya katakan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita ulangi Bang Stephen. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Iya. Aduh asik sekali ya. Jadi sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sebab Tuhan mengasihi kami. Dan kami ingin berbuah dalam Tuhan. Kami tampil menjadi anak KKR yang kreatif. Tuhan berkati kami. Dan saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Mari Bapa berkati hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dan ajar kami untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Shalom, selamat pagi. Dahsyat, Tuhan memberkati kita. Gak terasa sudah tanggal 30. Wah, tahun barunya sudah lewat 30 hari. Tuhan Yesus berkati. Yuk, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Bahan renungan kita diambil dari Kejadian pasal 30 ayat 37 sampai 40. Pendeta bacakan bagi kita. Firman-Nya dari Kejadian pasal yang ke-30 ayat 37 dimulai. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang.
sampai yang putih kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu di hadapannya, kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Apa yang terjadi? Sehingga Laban mengambil pohon hawar, pohon badan, dan pohon berangan. Kenapa dikupas ya? Dan kenapa diletakkan di palungan di depan mata domba dan kambing yang kuat? Oh, ternyata Laban dan Yakub memiliki kesepakatan. Siapa sih Laban? Yuk, siapa yang tahu siapa Laban? Ya, mertuanya Yakub. Setelah Yakub lari Esau, dia datang ke tempat mamanya. Oh ya, turang mamanya. Ada mama andunaku, itu disebut mama ya. Dia lari dari Esau, dia pergi ke tempat Laban, dan ketika dia melihat anak Laban, dia jatuh cinta. Ya, dia mencintai Rahel sehingga Yakub mengatakan cintanya itu kepada Laban. Dia meminta untuk dijadikannya istrinya. Tetapi ternyata Laban menipu Yakub. Dia bukan memberi Rahel, tetapi dia memberi Lea. Padahal yang pertama sekali dicintai Yakub adalah Rahel. Sehingga perjanjian Yakub dan Laban, kan Laban mengatakan boleh engkau memiliki Rahel, tetapi harus bekerja kepadaku. Nanti kalau sudah paksana maka kuberikan Eman Bandu, kuberikan Rahel jadi ndaharandu. Perjanjian mereka ternyata dihianati oleh Laban. Bukan Rahel yang ia beri, tetapi Lea. Nah, berlanjutlah terus ya. Berlanjutlah terus apa yang disepakati tidak dilakukan Laban. Bukan Rahel yang diberi tapi Lea, tetapi kemudian ia katakan, ayo bekerja lagi kepadaku, maka Rahel akan aku beri. 7 tahun pada zaman itu pertama sekali ya, Yakub bekerja bagi mamanya. Nah, apakah selesai persepakatan yang tidak baik di antara mereka? Tidak. Tetapi catatan yang mau pendeta katakan pertama demikian. Yakub dulu menipu Esau. Ingat, apa yang kita lakukan itu juga akan kembali kepada kita. Yakub menipu Esau, dia lari. Dia bertemu dengan Laban,
Laban menipu dia. Dia mencintai Rahel tapi Lea yang diberi. Walaupun akhirnya Rahel menjadi istrinya. Kemudian. Nah setelah cukup lama lagi, Yakub masih diminta oleh Laban bekerja. Dan di sanalah persepakatan selanjutnya dikatakan bahwa domba, kambing yang berbintik-bintik, yang berbelang-belang, itulah yang menjadi milik Yakub nantinya. Sementara Laban melakukan kecurangan. Nah, inilah latar belakang yang menjadi bahan khotbah kita hari ini. Yakub setelah tinggal dengan Laban, dia berlaku jujur. Dia melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Dia mengurus ternak Laban dengan baik. Tetapi Laban memiliki niat jahat. Dia ingin memperkaya dirinya. Dan sesungguhnya dia tidak ingin Yakub lari daripadanya. Karena dia mengatakan bahwa ketika Yakub bersama dengan dia, berkat-berkat terjadi padanya. Tetapi ada kecurangannya. Dan kita lihat, Yakub tidak melakukan pembalasan dalam bentuk peperangan atau perlawanan secara senjata, tetapi Yakub mempergunakan ilmu pengetahuan untuk membuat dia unggul dan memperoleh haknya. Apa yang ia lakukan? Tadi sudah kita baca, Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, pohon berangan, dikupasnya dan dicampurkannya, diletakkan di palungan tempat kambing domba minum. Catnya mungkin ada ya anakku, cat yang bisa membuat keturunan domba kambing itu menjadi berbintik-bintik, berbelang-belang ketika mereka berreproduksi ya, atau tadi berkelamin dikatakan Alkitab. Dan akhirnya apa? Benar. Hewan, domba, kambing yang kuat itu menjadi milik kepunyaan Yakub. Karena dia meletakkan pepohonan yang kita sebutkan tadi di tempat minum mereka, persis di depan kambing domba itu. Tetapi ini diperuntukkan untuk yang kuat, yang lemah tidak diberikan. Sehingga hasilnya kambing domba yang lahir bagi Yakub itu kuat. Wah, akhirnya Alkitab mencatat, maka sangat bertambah-tambahlah harta Yakub. Dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Ya, jadi dia mengambil ilmu pengetahuan, mengambil pohon-pohonan, dicampurkannya. Mungkin ada cat ya yang bisa membuat gen hewan itu menjadi berbintik-bintik dan berbelang-belang. Ih, hebat ya, hebat sekali ternyata Yakub ini. Di dalam masa dulu pun dia sudah bisa menemukan ilmu secanggih ini. Tema kita hari ini mengatakan kreatif. Kreatif di masa sulit. Menari di tengah badai. Apa maksudnya? Sesulit apapun kehidupan yang kita hadapi, jangan gampang menyerah. Seakan-akan semuanya tidak akan baik. Jangan pernah menyerah. Karena firman Tuhan mengatakan 1000 pintu tertutup, percayalah tetap akan ada pintu yang terbuka bagi kita. Kuncinya satu, tetap berserah kepada Tuhan, memohon pimpinan kepada Tuhan, sehingga Dia yang akan memberikan hikmat bagi kita untuk melakukan tugas-tugas kita. Anak-anak KKR Shalom, jangan pernah takut ya kalau banyak tantangan. Yang harus kita lakukan terus bergerak untuk menyelesaikan tantangan itu. Contohnya, sudah belajar tetap muka ya hari ini ya? Pelajaran apa paling sukar? Matematika. Ketemu dengan rumus pusing. Nah, di dalam pusing itu tidak boleh berhenti. Lalu bagaimana? Terus harus belajar, mengerjakan dan mengerjakan, melatih diri supaya semakin pintar. Pakaikan ilmu pengetahuan. Harus kreatif, tak boleh lemah, tak boleh putus asa, tak boleh gampang menyerah.
tetapi harus percaya ketika kita punya semangat, ketika kita mau melakukan, pasti akan terbuka jalan keluar. Kita lihat apa yang sudah dilakukan Yakub. Dia tidak membalas dengan kekejaman, dengan perang, dengan pedang, tidak. Tetapi Yakub memakai ilmu pengetahuan. Dia melihat pohon-pohon mana yang bisa membuat kambing domba lahir berbintik-bintik, berbelang-belang, bercorak-corak. Wah, luar biasa ya. Tetapi dia tetap melakukannya di dalam nama Tuhan. Ilmu pengetahuan dibarengi dengan nama Tuhan akan menjadikan kita pintar dan berhikmat dan pasti akan menjadi berkat. Anak KKR yang hebat, ayo kita melihat sekarang ini banyak tantangannya dalam hidup kita. Tetapi tidak boleh putus asa, tidak gampang menyerah. Harus kreatif. Apa sih kreatif? Kreatif itu melakukan sesuatu hal berbeda dari yang ada. Sesuatu inovasi baru, sesuatu perbuatan baru. Lebih dari yang biasa-biasanya. Contohnya, biasanya misalnya orang-orang kalau dulu kan buat pohon Natal misalnya hanya dengan daun-daunan atau pohon terang yang seperti di gereja kita. Loh, kalau saat ini sudah banyak loh orang membuat pohon terang dari apa? Pohon Natal dari apa? Dari aqua bekas. Ya kan? Dari tempel-tempel di dinding, dari pipet-pipet. Bisa. Apalagi kreatifnya. Anak KAKR buat apa yang bisa? Sudah ada sesuatu yang dibuat? Contohnya apa? Sudah ada? Iya, kita mempergunakan barang bekas, apa yang sudah tidak dipergunakan lagi. Itu bisa kita pakai, itu bisa kita pergunakan. Misalnya buat kotak pensil di rumah. Kita bisa potong botol aqua, kita boleh hias, bentuk menjadi tempat pensil yang indah. Apalagi? Banyak. Sesuatu yang sepertinya tidak berguna, sesuatu sepertinya tidak akan menghasilkan apa-apa, tetapi dengan kesabaran dan kemauan kita, kita berusaha membentuk sesuatu hal dan menjadikan hal tersebut menjadi satu yang baru dan bermanfaat. Itu adalah kreatif. Sudah ada anak KKR yang kreatif? Bagus. Kreatif harus dimulai dari keseriusan, kemauan, kerajinan. Ya, kita tidak akan mungkin menjadi kreatif kalau kita tidak memulai. Sehingga hari ini pendeta mau mengatakan kalau mau menjadi kreatif, ayo mulai dari saat ini. Sudah kreatif? Benahi kamarnya menjadi tempat tidur yang bagus. Buat tempat tidurnya menjadi tempat tidur yang menyenangkan. Tempel bulan bintang dan sebagainya. Itu pun bagian dari kreatif. Kreatif di masa sulit. Jangan lebih banyak membeli sesuatu yang tidak berguna. Tetapi mungkin belilah sesuatu yang mungkin harganya ekonomis tetapi berdampak hal yang besar. Apalagi saya percaya anak-anak remaja banyak sudah bisa melakukan hal yang spektakuler. Anak-anak tanggung juga ya. Kalau anak remaja, pendeta sudah lihat ada beberapa Bang Ari misalnya kan sudah kreatif merawat ikan hias sehingga sudah menghasilkan rupiah. Apalagi banyak. Ayo sekarang saatnya kita memulai dari diri kita. Yakub sudah menunjukkan apa yang bisa ia lakukan. Sehingga apa yang dirancang Laban tidak terjadi. Laban ingin sebenarnya Yakub tidak mendapat domba dan kambing karena dia mengambil semua yang putih-putih. Ya, dia mengambil semua yang bercorak dan berbelang-belang. Tetapi akhirnya Yakub memenangkan pertandingan. Sekali lagi, bukan dengan pertempuran pedang, tetapi dengan otak dan penyerahan diri dari Tuhan. Sehingga Alkitab mencatat, dia sangatlah kaya. Banyak kambing dan domba, banyak budak perempuan dan laki-laki. Mau menjadi anak hebat? Kita percaya, semua mau menjadi anak hebat. Kuncinya, mulai dari sekarang, kreatif hanya akan bisa dimiliki anak-anak yang rajin, mau mencoba,
Ya, yang rajin mau bercoba, yang tidak gampang menyerah. Ayo lakukan tanggung jawab kita. Tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak yang mampu berkarya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar. Berkuasa Engkau dalam firman-Mu, ajar kami melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Mana persembahannya? Coba angkat semuanya. Enggak dilipat-lipat kan ya? Rapi kan ya anakku? Oke. Kita akan mengumpulkan persembahan kita dan kita angkatkan pujian kita. Kami bawa korban pujian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih sebab firman Tuhan tetap mengajar kami. Dan hari ini kami mengetahui Tuhan rindu setiap kami untuk kreatif. Tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa, tetapi selalu mau mencoba yang baru. Tuhan berkati kami, berikan kepintaran dan hikmat pada setiap anak KKR kami. Supaya dari masa kecil kami sudah dibentuk di dalam nama Tuhan untuk berjuang melawan segala kesulitan dalam hidup. Jadikan kami menjadi anak-anak yang hebat di dalam Tuhan. Menang oleh karena penyertaan Tuhan. Bapak berkati seluruh anak KKR dalam pendidikan. Ketika bersekolah Tuhan memberikan mereka kepintaran. Jadikanlah mereka menjadi teladan dalam setiap pergaulan mereka. Bapak berkati juga orang tua. Cukupkan segala kebutuhan kami untuk mencukupkan keperluan mereka. Dan ajar kami Tuhan untuk tetap mendidik mereka di dalam nama Tuhan. Menjadikan anak-anak kami anak-anak yang sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Berkati seluruh orang tua jemaat yang ada di GBKP Tiban ini. Ya Bapa, kami berdoa juga saat ini untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Terimalah persembahan kami Bapa. Berkati supaya persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati ibu guru sekolah minggu, seluruhnya yang mengambil bagian dalam pelayanan setiap minggu, singer, organis, multimedia. Bapa, tolonglah kami supaya tetap sehati sepikir, satu roh untuk melayani Tuhan. Taruh dalam hati kami, hati hamba untuk senantiasa rindu melayani Tuhan. Dan untuk ibadah-ibadah kami selanjutnya, Tuhan berkatilah supaya boleh berjalan dengan baik. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk Indonesia. Tuhan, kembali COVID-19 dalam varian baru sudah terjadi. Harapan kami, jauhkan kami daripada segala sakit penyakit. Omikron yang saat ini juga mulai melanda. Tolong Bapa, jauhkan kami dari penyakit itu. Supaya kami tetap di dalam kesehatan prima untuk meneruskan kehidupan kami. Dan harap kami
secepatnya kami boleh bersama-sama bersekutu tatap muka untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, itulah kerinduan kami. Di dalam nama Yesus tolong kami Bapa, jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Indonesia Tuhan lawat supaya Indonesia juga dipulihkan. Semuanya penduduk Indonesia aman oleh karena perlindungan Tuhan. Dan kami berharap ajar seluruhnya kami untuk berhikmat. Kemanapun kami pergi, kami tetap boleh menjaga kesehatan kami. Bapa, inilah harapan kami. Dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Doa kami yang sakit Tuhan Kau sembuhkan. Yang di dalam duka cita Tuhan hiburkan. Dan jadilah kehendak Tuhan dalam kami. Terpuji Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Di dalam doa Bapa kami, mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan pujian kita. Bapa, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.